Berikutnya ada Ibu Fitri ya. Fitri? Iya, Kak. Ya, Ibu Fitri. Iya, Kak. Ibu Fitri ngajar di mana Ibu? Saya ngajar di UPT SDN 01 Pancanegeri, Pak, Kecamatan Hmm. Umpu Semengu, Kabupaten Waikanan. Kelas berapa Ibu? Saya ngajarnya kelas 1 sampai kelas 6, Pak. 1 sampai 6. Yang eh, materi yang Ibu kumpulkan ini di modul ini kelas berapa Ibu? Fase C, Pak, kelas 5. Kelas 5. Fase C kelas 5. Fasenya itu ada berapa sih Bu di Kalau SD itu? kalau di SD itu, Pak, fasenya itu dia ada 3. Kelas 1, kelas 2 itu fase A, 3, Mm-mm. 4 fase B, 5, 6 fase C. Nah, ya. Baik. Tapi, Materinya apa Pak, Ibu? Ya, gimana? materinya kalau di SD kita, Pak, kelas Mm-mm. 5 ini, saya kan mengambil di kelas 5 ya, Pak. Iya, Kelas 5 itu baru tahun ini dia, Pak, pakai kurikulum Merdeka. oh, berarti kan sudah Jadi berjalan ya. awal, Pak, ya. Ya, sudah berjalan. Ya, sebenarnya kurikulum itu sama aja ya. Sama aja kurikulum Kemerdeka itu ya ya sama lah kan gitu kan. Cuma administrasinya aja yang beda, administrasinya yang berbeda. Ibu udah berapa tahun ngajar? Saya dari 2004, Pak. Oh, 2004. Tamat tamat MAN, karena di Mm-mm. kampung saya pelosok, jadi diminta sama sekolah, sama kepala sekolahnya untuk ngajar di SD, Pak. Karena dilihat di latar belakang saya kan sekolahnya di agama, tapi nggak mondok, Pak. Saya Hmm, di MAN, MTS oke. MAN gitu. Ya, iya. Baik, materi Ibu apa materi? Saya ngambil di semester 1 itu bab 1, Pak, tentang surat Al-Maun, Pak. Nah, surah Al-Ma'un. Nah, kalau soal Ma'un ini saya nyambung. Kalau yang yang tadi eh, apa tadi yang kelas 5 semester 1 itu tadi saya nggak ada kelihatannya. Baik, Ya. Al-Ma'un. Di Al-Ma'un semester 1. Ibu modul ajar di kurikulum Merdeka kan ada PPRA-nya ya Bu, ada P5-nya di atas itu kan sun P5 PPRA ya. Mm-mm. Iya, Kaitannya Pak. dengan kaitannya dengan surat Al-Maun apa saja Bu? Tentang ketuhanan, Pak. Ketuhanan. Apanya yang mananya? Ya, tentang surah Al-Maun itu dia kan membahas tentang Al-Quran dan hadis, Pak. Jadi Mm-mm. agak mendekati kepada Al-Quran itu kan diturunkan kepada malaikat untuk seluruh Mm-mm. umatnya, diturunkan kepada Nabi. Mm-mm. Untuk diajarkan kepada umatnya. Jadi asal usul dari ayat itu firman itu merupakan firman dari Allah gitu, Pak. Mm-mm. Mm-mm. Ibu ada apa itu refleksinya ya Bu ya? Apa refleksi Bu? Refleksi setelah anak-anak mempelajari gitu, apa pengetahuan Hmm. anak-anak gitu ya, Pak ya. Nah, refleksinya apa? Kan ada dua refleksi itu. Refleksi untuk guru dan refleksi untuk anak. Apa sih refleksi itu, Bu? Refleksi itu seperti kupilan kita gitu, Pak. Dari anak-anak, misalnya anak-anak itu setelah mempelajari materi yang kita sampaikan itu, mereka itu udah pahamnya seperti apa gitu, Pak. Terus yang harus kita perbaiki sebagai gurunya apa gitu. Itu eh, metode yang digunakan, Ibu, metode apa? Kalau metodenya saya pakai metode ceramah, Pak. Ceramah. Iya. Eh, Tapi sarana pakai dan kelompok. sarana dan prasarana apa saja itu? Di sini saya pakai Chromebook juga, Pak. Pakai Ah, proyektor.
terus jaringan internetnya untuk mencari sinyalnya. Terus? Ya, itu aja Pak. Al-Quran. Iya. Ada proyektor ya Bu ya? Ada Pak, alhamdulillah sekolah kita kemarin tahun berapa itu dapat bantuan Pak. Lah kan kalau ada proyektor kan tidak harus ceramah. Iya Pak, kemarinnya itu belum nyambung itu Pak. Iya. Iya. Baik, kan bisa kita setel videonya, bisa kita ya kalau ada proyektor Kita menyajikan PPT kemarin Pak di proyektornya. Tujuan pembelajarannya apa Ibu? Tujuan pembelajaran di ini ya Pak. Di sini PBL saya ya? Di PBL ya. Ya di sini kan Al-Quran hadis ya Pak elemennya ya Pak ya. Tujuan pembelajarannya di sini siswa itu mampu memahami Quran surat Al-Maun Pak. Terus jadi apa lagi? Mampu membaca Al-Quran surah Al-Maun, mengartikan Al-Quran surat Al-Maun, itu Pak. Dan bisa menerapkan di kehidupan sehari-harinya. Ada pokok-pokok pikiran surat Al-Maun juga itu ya? Ya, tapi belum dibahas untuk pertemuan yang ini, Pak. Nah, Ibu kalau membuat modul, kalau memang waktunya nggak cukup, yang dimasukkan semua, jadikan 2 modul. Kalau satu pelajaran bisa 4 modul, ya buat 4 modul kan gitu kan. Nanti kan itu kan modul kan untuk kita dan orang lain juga kan gitu kan. Pak, mohon maaf, kalau saya itu kan seringnya bikin modul itu untuk 2 kali pertemuan Pak, untuk 2 minggu gitu. Itu bisa ya Pak ya? Ya bisa aja, tapi kan ada pertemuan pertama. Ya, pertemuan pertama. Pertemuan kedua ini kan gitu, karena itu kan nanti kan untuk mengetahui apa itu penyampaian anak itu. Ibu membuat tes formatif. Tes formatif. Apa sih formatif itu, tes formatif? Asesmen formatif itu apa, Bu? Asesmen formatif itu seperti lembar kerja gitu, Pak. Lembar kerja. Itu gunanya untuk apa, Ibu? Untuk mengetahui bahwa anak-anak itu setelah kita memberikan materi sudah pahamnya sebatas apa gitu, Pak. Kalau di sini kan surat Al-Maun, dia hafalannya itu sudah tersusun belum begitu hafalannya. Mana yang ayat 1, ayat 2 dan seterusnya gitu, Pak. Kemudian Ibu sebelum mengajar ada persiapan awal sebelum mengajar? Sebelum mengajar persiapan awalnya apa Ibu? Yang Ibu lakukan sebelum mengajar? Saya mempersiapkan modul ajar, Pak. Terus seperti alat-alatnya, sarana prasarananya. Modul ajar. Apa komponen modul ajar Ibu? Komponennya apa saja modul ajar itu? Yang Ibu ketahui aja. Ada pendahuluan, ada kegiatan inti dan penutup, Pak, kalau yang di tengah-tengahnya itu. Itu. Ya. Nanti di modul ajar itu ada identitas atas. Ya. Identitasnya itu kan ada identitasnya Bu ya? Ya, identitas modul ya Pak ya. Ya, itu
ada. Itu termasuk komponen kan ya gitu kan. Oh iya. Hmm. Kompetensi awal gitu ya, Pak. Nah, Ya. itu termasuk komponen-komponen modul. Berarti anak bisa tadi di tujuannya itu, anak bisa mengartikan sudah dia. Iya, Pak. Mengartikan surat Al-Ma'un ya, Bu ya. Iya, Pak. Oh, kelas 5 udah bisa ya. Ya. Kelas 5 udah bisa. Coba Ibu dibacakan surat Al-Ma'un beserta artinya, Ibu. Iya, Pak. Izin ya, Pak. Ya, silakan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aital ladzi yukazzibu biddin. Fadzalikal ladzi yad'uul yatim. Wala yahuddu ala ta'amil miskin. Fawailul lil musallin. Allazina hum an salatihim sahun. Allazina hum yura'un wa yamna'unal ma'un. Shadaqallahul azim. Dari arti bismillah ya, Pak. Boleh. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang. Terus terjemahan ayat yang pertama yaitu, tahukah kamu orang yang mendustakan agama? Ayat yang kedua, maka itulah orang yang menghardik anak yatim. Ayat yang ketiga, dan tidak mendorong memberi makan orang miskin. Ayat yang keempat, maka celakalah orang yang sholat. Ayat yang kelima, yaitu orang-orang yang lalai terhadap sholatnya. Ayat yang keenam, yang berbuat riya. Ayat yang ketujuh, dan enggan memberikan bantuan. Gitu, Pak. Baik, Ibu yang di PBL. Kemudian yang di PJPL, Ibu, materinya apa di PJPL? Sama, Pak. Masih menyayangi anak yatim di surat Al-Ma'un juga. Tapi bedanya kalau di sini, kan kalau di PJPL itu anak-anak mencari masalah ya, Pak. Mencari, kalau di PBL itu kan kita yang ngasih masalahnya. Kalau di PJPL itu anak-anak ya, Pak, yang ini. Nah, di sini saya minta anak-anak itu membuat seperti kaligrafi gitu, Pak, hasilnya. Oh, gitu ya. Berarti proyeknya hasilnya ya. Proyek ya. Kaligrafi apa, Ibu? Asmaul Husna atau apa gitu? Masih tetap di surat Al-Ma'un inilah, Pak. Oh, saya pikir Asmaul Husna, kaligrafi Asmaul Husna gitu. Oh, surat Al-Ma'un ya. Oh, iya. Masih di surat Al-Ma'un, Pak. Ibu udah membuat LKPD juga Ibu ya? Iya, Pak. Kemudian asesmen akhir semester akhir? Asesmen semester akhir. Apa sih artinya asesmen semester akhir atau akhir semester? Asesmen akhir semester. Apa maksudnya? Asesmen akhir semester itu seperti kita kayak UTS gitu ya, Pak. PTS kalau sekarang ya. PTS. Berarti untuk apa sih ada asesmen semester akhir? Untuk mengetahui kemampuan anak-anak tentang materi yang sudah kita pelajari itu, Pak. Jadi sudah sedalam apa gitu kemampuan mereka itu. Selama 1 semester. 1 semester. Ya, selama 1 semester. Memang istilah-istilahnya ini agak asing-asing, tapi ya, sebenarnya sama kan gitu kan. Yang penilaian namanya asesmen gitu kan. Asesmen formatif, penilaian formatif. Penilaian akhir semester, berarti asesmen akhir semester atau semester akhir kan gitu. Itu di kurikulum Merdeka.
Ibu pernah mengadakan pelatihan, mengikuti pelatihan-pelatihan? Pernah sih Pak. Oke. Ya baik, terima kasih Ibu Fitri. Ya Sukses Pak, selalu. sama-sama. Amin, mudah-mudahan Pak. Pada Tolong doanya ya Pak ya. ya, insya Allah. Insya Allah.